Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cepat Sarjana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan materi dari teori kinetik gas di bagian terakhir yang akan kita pelajari kali ini, yaitu tentang teorema ekipartisi dan energi dalam. Oke, yang pertama kita bahas terkait tentang teorema ekipartisi. Jadi ada tiga jenis gas, ada gas monoatomik, diatomik, sama poliatomik. Ada tiga jenis gas ini. Ada gas monoatomik, berarti kan dia ada mono itu kan berarti dia satu ya. Mono itu berarti kan dia satu, berarti dia terdiri dari satu atom saja. Misalnya di sini contohnya adalah AR sama HE. Kemudian ada gas diatomik, berarti di itu berarti dua, di itu berarti dia dua. Contohnya adalah O2, H2, N2, seperti itu. Kemudian ada gas poliatomik. Poliatomik itu berarti banyak, berarti lebih dari dua. Contohnya adalah H2O, CO2. Kalau H2SO4 dia termasuk mana? Poliatomik atau monoatomik? Atau diatomik? Nah, ini berarti bukan, karena dia adalah bukan jenis gas, bukan gas atau jadi ada batasan-batasannya aja. Kalau misalnya dia ini juga termasuk poliatomik, tapi dia bukan termasuk jenis gas. Oke, lanjut. Kemudian ada ini, setiap energi yang mungkin diserap oleh gas hanya bergantung pada temperatur, berarti bergantung pada suhu, kemudian mempunyai porsi yang sama. Memiliki porsi yang sama. Kemudian teorema ekipartisi berbunyi bahwa jika pada suatu sistem yang mengikuti hukum Newton, berarti kan kemarin kita bahas terkait tentang tentang teori kinetik gas. Salah satu sifatnya adalah tinjauannya masih menggunakan hukum Newton tentang gerak dan mempunyai suhu mutlak. Nah, ini kan dia jelaskan bahwa setiap energi yang diserap itu bergantung pada temperatur. Nah, di sini dia juga temperatur mutlak. Maka setiap derajat kebebasan itu F, suatu partikel memiliki kontribusi setengah kT pada energi rata-rata partikel. Jadi seperti ini. Jadi kan kemarin kita sudah tahu besarnya energi kinetik EK itu sama dengan 3/2 K dikalikan dengan T, seperti ini. Nah, di sini kita memiliki nilai T mutlak, kemudian ada K. K itu adalah konstanta Boltzmann, besarnya 1,38 kali 10 pangkat 23. Ini besarnya K. Kemudian, persamaan ini itu hanya berlaku pada gas monoatomik. Nah, hanya berlaku pada gas monoatomik. Jadi, ini jika dikembalikan ke teorema ekipartisi, sebenarnya persamaan EK itu hanya setengah K kali T. Nah, muncul 3 itu adalah variabel yang dimunculkan dalam F. F itu adalah derajat kebebasan. Jadi ini ada dimunculkan dari F. Dari F itu adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu dipengaruhi oleh gerakan, dipengaruhi oleh suhu. Nah, pada beberapa kondisi itu bergantung pada jenis gasnya. Ada gas monoatomik, diatomik, sama poliatomik. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya ulangi lagi bahwa kita ketahui bahwa EK itu sama dengan 3/2 kT. Persamaan energi kinetik di atas dikhususkan untuk gas monoatomik saja. Jadi pada suhu berapapun, tadi kan dia dipengaruhi oleh ekipartisi itu dipengaruhi oleh T mutlak. Jadi pada kondisi gas monoatomik, dia pada suhu berapapun, nilai EK-nya, EK sama dengan 3/2 K dikalikan T. Nah, jadi dia pada gas monoatomik itu dia tidak dipengaruhi oleh besarnya suhu. Jadi suhu berapapun persamaannya hanya 3/2 kT dengan derajat kebebasan sebesar 3. Persamaan energi kinetik di atas dikhususkan untuk gas monoatomik.
persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. K sama dengan 3 kali setengah KT. Angka 3 menunjukkan derajat kebebasan sistem. Derajat kebebasan menunjukkan jenis gerakan yang dialami oleh gas tersebut. Jadi derajat kebebasan itu menunjukkan jenis gerakan. Nah, di sini nanti kita akan bahas terkait tentang ada berapa jenis gerakan yang dialami oleh gas. Ada 3 jenis gerakan yang dialami oleh gas. Yang pertama ada translasi, rotasi, sama vibrasi. Yang akan kita bahas berikut. Yang pertama ini adalah gerakan translasi. Gerakan translasi itu berarti dia gerakan partikel ya bergerak biasa. Jadi dia bergerak. Kalau misalnya partikel itu misalnya kita ada di dalam ruangan. Berarti ruangan itu berarti kan dia 3 dimensi. Ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, ada kemudian sumbu Z. Nah, misalnya ini ada partikel dalam ruangan. Partikel dalam ruangan itu berarti dia otomatis bergerak pada ketiga sumbu, ke sumbu X, kemudian ke sumbu X, kemudian Y atau Z. Jadi sekali dia bergerak, dia tinjauannya hanya pada 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z. Maka nilai derajat kebebasannya atau F-nya itu sama dengan 3. Jadi persamaan EK-nya jadinya adalah 3/2 K dikalikan dengan T ini. Ini untuk yang gerakan translasi. Jadi nilai F-nya itu sama dengan 3. 3 itu dari X, Y, Z. Jadi dia pergerakan translasi itu ditinjau dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Itu gerakan translasi. Kemudian gerakan rotasi. Gerakan rotasi itu misalnya ini yang kita gunakan adalah ini H2 itu masuk jenis gas kan. H2 misalnya kan di sini ada ini gasnya H2. Ini gambarnya seperti ini. Kalau yang tadi itu yang di atas itu kita menggunakan gas argon satu aja, berarti satu partikel. H2 kita sebenarnya bisa menggunakan H2 pada gerak translasi, sama aja nanti pada H2 ya juga dia bergerak pada sumbu X, Y, dan Z. Intinya nilai F-nya sama dengan 3. Selanjutnya ada gerakan rotasi. Gerak rotasi berarti kan kalau misalnya kita ingat gerakan rotasi, kalau dia bergerak pada sumbu X, Y, Z salah satunya, maka dia ditinjau pada salah satu sumbu. Kalau kita ingat pembahasan terkait tentang momen inersia, kalau misalnya di sini ada poros, ada seperti ini. Nah, ini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, di sini ada partikel misalnya, di sini ada partikel sejauh A, sini sejauh B, ini partikel 1, ini partikel 2. Nah, kalau dia diputar pada poros, di sini ada partikel 3. Kalau misalnya dia diputar pada poros Y, maka nilai momen inersia pada partikel ketiga ini nilainya sama dengan 0. Jadi tidak ada nih. Jadi yang bekerja atau yang ada itu hanya partikel 1 dan partikel 2. Jadi kalau misalnya ini sama dengan yang di gerak rotasi pada partikel. Nah, jadi misalnya ini ada partikel H2, ini ada H2. Nah, dia terhubung ya pasti karena kan dia H2 hanya sebanyak 2. Oke, kalau misalnya dia bergerak pada suatu ruang, dia bergerak rotasi, muter. Nah, muternya itu dia ditinjau dari sumbu Y, Berarti yang muncul dia tinjauannya hanya pada sumbu X dan sumbu Z. Ketika partikel tersebut berputar pada sumbu X, maka kebalikannya, yang ditinjau hanya sumbu Y dan sumbu Z. Berarti hanya 2, sama dengan sumbu Z. Kalau dia diputar pada sumbu Z, maka hanya pada sumbu X dan Y. Seperti itu. Jadi saat kita ambil salah satu, jadi kalau misalnya dia diputar pada sumbu Y, maka dia yang muncul nilainya adalah X dan Z. Maka nilai F-nya itu sama dengan 2. Jadi dia tidak berputar pada ketiga sumbu, tapi hanya berputar pada 2 sumbu. Maka
Karena itu di sini dituliskan bahwa karena salah satu sumbu sebagai poros rotasi. Jadi besarnya F sama dengan 2. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam suatu rumusan, ya sudah berarti 2. 2 per 2. Kalau misalnya dia hanya mengalami gerakan rotasi saja. Seperti itu. Kemudian ada gerakan vibrasi. Gerakan vibrasi itu gerakan kalau kalian ingat Pegas itu kan gerakannya seperti ini. Ini misalnya ada partikel H, di sini ada partikel H juga. Jadi kan dia akan bergerak seperti ini. Jadi kayak apa ya? Kayak Pegas itu. Jadi kalau misalnya dia berputar, bervibrasi, maka dia hanya pada dua sisi saja, dua sumbu saja ini. Dan satunya adalah sebagai porosnya. Seperti ini sebetulnya bahwa karena bergetar pada dua sumbu dan sumbu lainnya sebagai poros, sama seperti gerakan rotasi. Nah, jadi kalau misalnya dia bergerak seperti ini, begini kan pergerakannya, begini seperti ini, maka dia hanya ditinjau pada sumbu dua buah sumbu saja, yang ke sana dan ke sana. Misalnya di sini adalah Z, yang di sini adalah Y, seperti itu. Berarti dia diputar pada sumbu X seperti itu. Jadi nilai F-nya itu sama dengan 2. F sama dengan 2. Oke, itu saja. Jadi ada 3 pembahasan, ada 3 gerakan, 3 pembahasan gerakan. Yang pertama adalah translasi. Kalau translasi berarti dia F-nya nilainya 3, kemudian ada rotasi, F-nya sama dengan 2, dan vibrasi F-nya sama dengan 2 juga. Nah, ini pada gas monoatomik, kita bahas lebih lanjut lagi. Pada gas monoatomik, pada suhu berapapun, partikel hanya akan mengalami gerakan translasi saja. Jadi dia pada gas monoatomik tadi kan besarnya EK itu sama dengan 3/2 K dikalikan dengan T. Jadi berapapun suhunya, berapapun T-nya, berarti dia hanya mengalami gerakan translasi saja. Berarti makanya di sini muncul 3 saja, yaitu X, Y, dan Z. Itu hanya untuk monoatomik. Jadi kalau monoatomik suhunya 1000, 2000, dan sebagainya, maka dia nilainya tetap 3 saja. Jadi kita harus hati-hati dalam mengerjakan soal. Apakah dia itu termasuk jenis gas monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Maka dari nilai itu, nilai derajat kebebasan sistemnya berjumlah 3. Kemudian pada gas diatomik, nilai derajat kebebasan dipengaruhi oleh suhu. Misalnya di sini ada suhu rendah. Suhu rendah itu sekitar 250 Kelvin, suhu sedang dan suhu tinggi. Pada suhu rendah, gas diatomik jadi contohnya adalah H2 atau O2. Nah, di sini dia hanya kalau misalnya H2 pada suhu rendah dia mengalami gerakan translasi saja, yaitu dengan derajat kebebasan sebesar 3. Rumusnya adalah 3/2 KT, 3/2 K dikalikan T. Sedangkan untuk suhu sekitar 500 Kelvin, dia mengalami gerakan translasi dan rotasi. Kita tahu translasi tadi derajat kebebasannya sebesar 3, sedangkan rotasi sebesar 2. Maka dijumlahkan jadinya 5. 5 ini. Berarti nilai EK-nya sama dengan 5/2 K dikalikan dengan T. Kemudian ada 1000 Kelvin. 1000 Kelvin berarti dia pada suhu tinggi. Pada suhu tinggi, gas diatomik mengalami gerakan translasi, rotasi, dan vibrasi. Translasi sebanyak 3. Derajat kebebasannya kalau misalnya rotasi itu 2 dan vibrasi itu 2. Jika dijumlahkan jadinya adalah 7. Nah, besarnya EK itu sama dengan 7/2 K dikalikan dengan T. Selanjutnya, pada gas poliatomik biasanya diketahui di soal. Jadi kalau gas poliatomik itu biasanya di soalnya seperti ini. Suatu gas poliatomik dia mengalami pada suhu sekian, dia mengalami gerakan translasi, rotasi, dan vibrasi. Jadi nanti dia akan muncul derajat kebebasannya berapa gitu. Derajat kebebasannya itu berdasarkan ini juga. Nah, ini derajat kebebasannya disesuaikan dengan poliatomik sih, diatomik seperti itu. Hampir sama sebenarnya. Kemudian bahasan yang terakhir adalah tentang energi dalam. Energi dalam berasal dari energi kinetik partikel gas karena energi ikat yang diabaikan. Energi dalam merupakan energi kinetik rata-rata dikalikan dengan jumlah partikel yang ada dalam ruangan. Jadi kalau misalnya kita tahu pada suatu ruangan itu ada satu partikel dia memiliki EK
sama dengan 3/2 kT misalnya, maka kalau misalnya dalam ruangan tersebut ada n partikel, n itu berarti dia jumlahnya partikel ya, jumlah partikel, maka nilai energi dalamnya adalah N dikalikan dengan EK. Jadi kita cari tahu nilai EK-nya berapa, kemudian dikalikan dengan N, itu adalah nilai energi dalam. Saya rasa untuk yang energi dalam tidak ada masalah, karena cuma ini aja, unek, bacanya unek, ngafalinya itu unek. Nah itu. Selanjutnya contoh soal. Misalnya ini ada dua contoh soal. Yang pertama itu terkait tentang gas diatomik. Gas diatomik pada suhu 47 derajat Celcius berarti harus jadikan Kelvin, berarti 273 ditambah dengan 47 jadinya adalah 7, 11, 12, 320 Kelvin. Berapa besarnya EK? EK gas diatomik pada suhu 320 berarti nilainya adalah 3/2 K dikalikan dengan T. Seperti itu ya. Jadi dari suhunya ini kita tahu, oh berarti dia berada pada kisaran suhu rendah. Berarti nilai EK-nya adalah 3/2 K dikalikan dengan T. Oke, kita hitung 3/2. K-nya biarin aja, biar ngitungnya biar nanti kalau tapi pada soal harus ini ya, harus hitung ya. Jadi ini 160 dikalikan dengan 3. 16 kali 3 18, 1348. Berarti 480 K. Tuh, ini K-nya bukan Kelvin, tapi K adalah konstansa Boltzmann. Nah, berarti besarnya EK-nya adalah 480 K Joule gitu. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, gas poliatomik 1200. Dia mengalami gerakan 4 translasi, 3 rotasi, 3 vibrasi. Jumlah zat gas sebanyak 3 mol, EK dan energi dalamnya. Berarti kita mencari EK. EK sama dengan F/2 K dikalikan dengan T. F-nya berarti kita lihat dari 4, 3, 3. Berarti 4 tambah 3 tambah 3 berarti dia 10. 10/2 K kalikan T. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari EK, berarti tinggal ngalikan aja. EK-nya berapa, T-nya di sini adalah 1200. Kemudian kalau udah ketemu EK, oh ini dihitung aja, kalikan 5. Berarti dia 1200 kali 5 berarti 6000 K gitu. Nah, kita sekarang mencari energi dalam. U sama dengan N dikalikan dengan EK. N kita tahu kan itu kita ini ada 3 mol. N itu kalau kita diketahui N yang N kecil, maka saat kita mencari N itu sama dengan N dikalikan dengan nilai Avogadro-nya. Nilai Avogadro-nya adalah 6,62 kali 10 pangkat min 23. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai U-nya sama dengan N-nya adalah 3 dikalikan dengan 6,62 kali 10 pangkat min 23. EK-nya tadi adalah 6000. K-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat 23. Jadinya adalah tinggal ini 23-nya habis. Ini habis, tinggal 3 kali 6,62 dikalikan dengan 6000 dikalikan dengan 1,38. 3 kali 6,62 kali 6000 kali 1,38. Hasilnya adalah 164.440,8 Joule. Jadi sama, satuannya adalah energi dalam sama energi kinetik, satuannya Joule. Kemudian biasanya kalau energi dalam itu dia dijadikan kilojoule. Jadi dijadikan kilojoule hasilnya adalah 164,4 kilojoule. Seperti itu. Jadi bahasan ekipartisi dan energi dalam sudah selesai dan sangat tidak terlalu susah. Jadi tetap semangat belajarnya. Semoga ilmu yang barusan dijelaskan bermanfaat
Saya scroll lagi. Jangan lupa unek. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.